Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basirah. Sanuhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang mukmin yang telah mengimani dan meyakini Allah sebagai Rabb-Nya, maka hendaklah ia betul-betul mengenal Allah itu secara sempurna zahir dan batin, supaya hati dan jiwa kita itu betul-betul hadir dan ingat kepada Allah yang mana Dia menjelaskan dirinya kepada kita ini huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang awalnya itu tidak ada permulaannya atau tidak ada ujungnya. Dialah Allah yang akhirnya itu tidak ada kesudahannya atau tidak ada pangkalnya. Waz-zahiru wal batin. Dan dialah Allah yang zahirnya itu wujud dan nyata pada segala sesuatu dalam bentuk rupa yang lain, wujud yang berbeda. Namun segala wujud yang berbeda, wujud yang lain, itu adalah kenyataan daripada kezahiran dirinya. Dan dialah yang batin. Batinnya itu tiada tersembunyi, karena dia telah nyata senyata-nyatanya pada segala yang ada ini. Inilah yang mesti dan wajib kita kenali tentang rahasia bahwa Allah itu awal, akhir, zahir dan batin. Sehingga pandangan hati dan jiwa kita Bapak Ibu betul-betul pandangan yang kasat. Pandangan yang kasat itu adalah pandangan yang mampu memandang Allah itu dalam bentuk tahwil dan tajalli yang bagaimanapun. Siapa yang tidak mampu memandang tajalli dan tahwilnya Allah dalam bentuk bagaimanapun, maka pandangannya itu, kata Nabi, adalah pandangan yang penuh dengan dosa. Pandangan yang penuh dengan dosa itu adalah pandangan yang tidak mampu memandang Allah-Nya pada segala yang wujud, pada segala yang nyata, dalam bentuk rupa yang berbeda dan wujud yang lain. Makanya Nabi selalu mengingatkan akan umatnya ini sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya beliau kepada kita. Apa kata beliau? Man nazara ila syai'in malam yarallaha bihi bahwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu
lalu dia tidak mampu memandang Allah yang wujud pada sesuatu itu. Itulah yang katakan pandangan yang batil. Pandangan yang batil itu Bapak Ibu pandangan yang tidak beribadah. Pandangan yang tidak bermanfaat dan berfaedah. Jikalau pandangan yang batil itu adalah pandangan yang tidak membawa faedah, hikmah, dan beribadah, itu artinya pandangannya itu adalah pandangan yang penuh dengan dosa. Nah, di mana letak dosanya? Letak dosanya dia masih memandang ada sesuatu wujud yang lain selain daripada Allah. Padahal Allah itu cuma yang ada semata-mata. Bahasa yang paling mudah Bapak Ibu pahami, hanya dirinya cuma yang ada seorang saja. Kalau dirinya cuma yang ada seorang saja, tidak ada yang lain, tentunya segala yang wujud, segala yang ada, segala yang nyata, itu tiada lain adalah kezohiran dan kenyataan akan dirinya. Jikalaulah ada alam selain Allah, dan jikalaulah ada sesuatu selain Allah, berarti masih ada yang lain selain daripada dirinya. Lalu di mana letaknya kita mengatakan dan mengiktikotkan ke dalam hati, jiwa dan rohani kita dengan mengatakan suatu kalimah la ilaha illallah. Ketika kita melazimkan, menjazamkan kalimah la ilaha illallah itu di dalam hati, di dalam jiwa dan rohani kita, maka yang tertanam di dalam hati, rohani dan jiwa kita itu tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu adalah Allah semata-mata. Karena dirinya cuma yang ada. Kalau dirinya cuma yang ada semata-mata, tidak ada diri yang lain, itu artinya tidak ada alam dan sesuatu selain daripada Allah. Kalau masih ada dalam pandangan hati Bapak Ibu, ada alam dan ada sesuatu selain daripada Allah, itu tandanya kita belum mampu mengesahkan Allah itu pada segala yang ada ini. Belum mampu kita mengahadkan Allah itu pada segala yang wujud. Orang yang mampu mengesahkan, mengahadkan Allah itu pada segala yang ada dan segala yang wujud, itu maksudnya bahwa Allah itulah yang wujud, Allah itulah yang nyata, Allah itulah yang terang seterang-terangnya pada segala yang ada ini. Dan segala yang ada ini, segala yang wujud itu adalah kenyataan tajalli untuk memandang akan dirinya. Karena memang dia cuma yang ada. Karena dia cuma yang ada, maka adanya Allah itu adalah mutlak. Kalaulah adanya Allah itu mutlak, disitulah Allah mengatakan ala innahu bikulli syai'in muhit. Karena aku adalah diri yang mutlak. Aku adalah diri yang satu-satunya yang ada, maka diriku ini meliputi segala yang ada ini. Kalaulah diri Allah itu meliputi segala yang ada, segala yang wujud, segala sesuatu, tentu siapa diri yang ada itu? Siapa diri sesuatu itu? Siapa diri yang wujud itu?
Diri yang ada, diri sesuatu, diri yang wujud itu tiada lain adalah diriku juga. Situ kata Tuhan. Jadi kalau dipahami makna segala yang ada, segala yang wujud, segala sesuatu, itu maknanya adalah Muhammad itu. Maka Muhammad itulah segala yang ada ini. Muhammad itulah segala yang wujud ini. Kalaulah Muhammad itu segala yang ada dan segala yang wujud, itu maknanya Muhammad itulah zohirku dan akulah batinnya. Kalaulah Muhammad itu zohirku dan akulah batinnya, maka akulah yang meliputi akan diri Muhammad itu. Siapa Muhammad? Ya Muhammad itu tiada lain adalah wujud rupa diriku sendiri. Kalaulah Muhammad itu wujud rupa diriku sendiri, maka aku yang meliputi akan diriku sendiri. Karena aku cuma yang ada. Aku cuma yang wujud, kata Allah. Kalau dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud, tidak ada siapa-siapa, maka ketika itulah wujudnya Allah itu yang dikatakan wujud yang awal. Wujud yang awal itu wujud dengan sendirinya. Makanya awalnya itu tidak ada permulaannya. Awalnya itu tidak ada ujungnya. Karena cuma dia yang berdiri dengan sendirinya. Itu maksudnya dia yang ada dan berdiri dengan sendirinya sebelum adanya yang ada ini. Sebelum adanya yang wujud ini, maka dia yang lebih ada dan lebih wujud, lebih awal dari segala yang ada dan yang wujud ini. Makanya Allah itu dikatakan diri yang awal. Maka untuk memandang diri yang awal, pandanglah kepada yang akhir. Karena yang akhir itulah wujud yang awal itu yang sebenar-benarnya. Mana yang awal dan mana yang akhir? Nah, yang awal itu aku, kata Allah. Yang akhir itu Muhammad. Untuk memandang Allah, lihatlah kepada Muhammad. Muhammad itulah kenyataan untuk memandangnya yang Allah itu. Siapa Muhammad? Ya Muhammad itu yang zahirku. Siapa Allah? Ya Allah itu batinku. Wa zahiru wal batin. Dan aku juga adalah wujud yang zahir. Zahirnya aku itu nyata pada segala bentuk dan rupa. Nah, segala bentuk dan rupa yang berbeda ini, itulah wujud kezahiran akan diriku. Wal batin, dan dia juga adalah wujud yang batin. Wujud yang batin itu artinya bahwa dia itu betul-betul nyata. Dia tidak tersembunyi. Kalau dia betul-betul nyata, dia tidak tersembunyi, lalu bagaimana kita memandang wujud yang batin? Untuk memandang wujud yang batin itu, lihatlah kepada yang zahir. Karena yang zahir itulah wujud kenyataan daripada diri yang batin. Jadi untuk melihat yang batin, lihat kepada yang zahir. Yang zahir itulah kenyataan yang batin.